guys, welcome back to Mangobrol. Bersama aku Godelif Dan aku Fania. Ini kita ping gini pengen ngomongin apaan sih? Iya, lucu banget nih. Kira-kira hari ini mau bahas apa ya? Bahas apa ya? Kalian bisa tebak gak? Tebak gak? Kalau bisa tebak coba komen di bawah dulu deh. Oke. Mungkin kalau ping-ping gini biasanya sih Apa? bahasnya tentang sesuatu yang romantis gitu kali ya. Tentang love mungkin. Yes, Romantic. love life. Apa gimana di sini, apa ada yang hopeless romantic or Hopeless kayak romantic. iya, hopeless romantic, tahu kan? Hopeless romantic yang emang kayak udah ya udahlah, berserah diri aja lah dengan romantic itu. Kalau kamu ada nggak cerita nih tentang romantisasi kamu selama kamu hidup gitu loh? Kalau bicara tentang romans sih kayaknya kita bagusan bahas ini dulu kali ya. Kayak menurut kalian kalau misalnya mau jadi pasangan, maksudnya kayak menjalin hubungan gitu ya. Apakah semuanya itu harus dimulai dari pertemanan atau bisa dari strangers gitu? Tapi nih ya, kalau dari aku tuh, aku pasti dari strangers dulu. Oh ya? Iya, aku dari strangers dulu, temen, baru deh nanti kayak adalah PDKT mungkin kan. Terus dan aku juga ada sih dari temen, tapi menurut aku tuh kalau misalkan temen tuh nggak akan jadi pacar ya. Kalau kalian gimana? Kalau kamu gimana? Kalau menurut aku sih enggak ya. Justru kayak dari teman itu banyak banget yang berujung jadi pacaran. Oh, tapi disclaimer, biasanya kalau dari temen jadi pacar, terus misalnya putus, itu bakal jadi kayak awkward gitu loh. langsung jadi asing gitu ya. Iya, langsung jadi asing. Langsung playlist kayak si Juicy Lucy asing gitu. Gitu kan. Terus kalau aku, tapi nih ya, kalau aku sih kayak aku nggak bisa banget kayak temenan terus habis itu pacaran. Aku itu nggak bisa banget. Karena menurut aku kayak ya udah temen ya temen gitu loh. Kayak kalau iya, berarti jadi kalau misalkan pengen jadi pacar mungkin ya dari stranger, baru dia PDKT. Tapi tuh kayak sekarang tuh jarang banget loh kayak temen, stranger, PDKT, habis itu pacaran. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kamu ngerasa nggak sih? Iya, aku juga ngerasa kayak gitu sih. Kayak teman-teman aku juga rata-rata itu tuh pacaran semuanya berawal dari teman. Iya. Dari circle mereka gitu loh. Enak. Kalau aku tuh kayak, kalau dari percintaan aku ya, aku tuh selalu kayak stranger, kenalan, gak PDKT, cuma panggil sayang-sayangan. Panggil sayang-sayangan gitu, terus habis itu tuh, udah, habis itu gak beberapa lama tuh langsung kayak, ciao aja gitu loh. Itu kayak, kita temenan, tapi kayak kalian tahu gak sih tentang kayak temenan level 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu? Emang teman ada level-levelnya? Ada. Jadi itu kayak kan kita nih temen nih, kita temen level, ya udah temen biasa gitu, temen level 1 gitu. Oh, jadi teman biasa level 1 iya, gitu ya? Cuman correct me if I'm wrong ya, cemil ya. Tapi aku tuh kayak, aku ngerasa kayak kalau misalkan temenan level 2 itu tuh, dia udah yang manggil sayang-sayangan, terus udah kayak like orang pacaran, romantis dan lain-lain. Dia jalan ke sini lah, ke sana lah, pokoknya tiap hari tiap hari bareng dan lain-lainnya. Itu bisa juga itu teman level 3, 4 yang mereka udah kayak ngerencanain liburan bareng, terus dan lain-lainnya. Makin itu dekat iya gitu ya? Itu makin dekat, pokoknya temenan level-level gitu tuh kayak makin deket gitu loh, makin deket orangnya, hubungannya makin tinggi levelnya. tinggi juga, Oke. tinggi levelnya. Tapi mereka tuh pasti kalau ditanyain orang-orang, kalian tuh apa? Cuma teman gitu ya?
Tapi ada Jadi, levelnya gitu iya, ya. tapi ada levelnya. Oke, oke. Dan levelnya tuh cuma mereka aja yang tahu, gitu loh. Oke. Kalau kamu gimana nih? Menarik ya. Kalau aku sih belum pernah sih ya kayaknya. Belum pernah. Iya. Kamu belum pernah kayak ya, tapi mending kataku sih nggak usah kayak temenan level-levelan tuh nggak usah. Kenapa? Udah langsung, ih kamu tuh pasti bakal sakit hati banget karena menurut aku tuh kayak kamu udah menjalani hubungan percintaan, kamu udah ngejalanin hubungan kayak sejauh itu tapi cuma dibilang temen doang. Oh iya sih. Iya kan? sakit Itu sih. sakit banget sih. Berarti ini tergolong HTS dong. Iya, tergolong HTS. Ngomong-ngomong soal HTS menarik juga nih topiknya karena kayak sekarang tuh ngetren banget ya tentang kayak cara pacaran Gen Z yang rata-rata HTS gitu loh. Iya. Atau kayak Backstreet. Iya, biasanya tuh kalau misalkan Backstreet itu, kamu pernah gak sih? Iya, aku nanya dulu nih. Kamu pernah gak sih kalau misalkan habis lagi PDKT nih sama seseorang, kamu tuh langsung ngepost orangnya, atau kamu tuh kayak ngepost kan kayak sekarang tuh biasanya ada tuh yang kayak ngepost iya ini. ngetren No ngepost face no case. iya Gitu no ya? face no case terus ngetren cuma kayak bahunya aja iya. terus atau enggak apanya sih namanya Kayak tampak dari belakangnya doang. tampak dari Atau kayak belakangnya pegangan tangan iya doang gitu pegangan ya. tangan doang iya atau enggak lagi jalan-jalan foto mobilnya doang itu kan ada juga kan menurut kamu Itu soft Gimana? launch ya namanya ya. iya kayak soft launch ya. Tapi kalau soft launch itu kayaknya kalau misalnya mereka udah fix pacaran tapi kayak nggak mau up ke publik gak sih? Iya Ya kan? benar. Kalau Karena no face no case kayaknya yang HTS-an. Ya nggak sih? malah kalau menurut aku ya kalau no face no case itu dia tuh gak mau ada orang yang tahu karena kalau misalkan ada orang yang tahu bisa jadi ada berita-berita dari luar yang gak yang dia pengenin gitu loh. Jadi kayak no face no case aja gitu kayak Keep it private iya, gitu ya. keep it private gitu Supaya loh. menghindari konflik-konflik gitu ya. Iya, benar, Oke, benar paham, banget. paham. Terus habis itu tuh kayak, tapi kamu tuh tipe pacarannya tuh orangnya yang kayak gimana sih? Ini maksudnya kayak kalau pacaran tuh sukanya yang kayak gimana gitu. Iya. Kalau aku sih yang pasti saling perhatian. Nggak perlu ngabarin 24/7. Yang pasti kayak dia di luar tahu jaga batasan. Dan aku juga tahu batasan. Pokoknya saling jaga hati lah. Meskipun Iya, benar. nggak saling memantau. Tapi kan yang di atas tahu ya apa yang kita lakukan. Ya kan? Ya kan? Iya, benar banget kan. Kalau kamu gimana? Kalau aku tuh sebenarnya nggak neko-neko ya. Kayak aku tuh ngebebasin pacar aku banget. Tapi asal satu dia tuh sadar diri. Sadar dirinya tuh kayak ya lo punya gue punya lo, jadi sadar diri gitu. Kalau misalkan lo tiba-tiba sama cewek lain atau gimana, ya udahan gitu. Tapi dan aku juga sekarang tuh nggak suka yang kayak terlalu posesif banget, yang kayak mantau 24 jam. Terus habis itu apa sih kayak harus ngebayar orang juga untuk memantau. Terus habis itu kayak yang emang ada orang yang kayak gitu? Ada dari cerita gitu ya? iya dari cerita orang sih ada ya. Aku sih dengar dari cerita orang sih ada kayak gitu. Wow. Jadi kayak ya jangan yang nggak mau terlalu toksik lah, ngerti gak sih? Aku nggak mau terlalu toksik mengenai relationship. Jadi kayak ya udah aku serahin semuanya sama pacar aku nanti dan ya pokoknya sadar diri lah masing-masing kayak lo punya pacar, gue pacar lo pacar gue. Jadi kayak ya udah kita jaga hati masing-masing. Jaga perasaan pasangan. Iya bener banget. Tapi kamu tuh apa sih ada nggak sih kayak tipikal physically gitu loh untuk pasangan? Oh yang dari segi fisik gitu ya? Kalau ini menarik nih karena zaman sekarang kan banyak yang kayak fisik kayaknya udah nggak gitu penting, lebih penting ke hati. Iya. Cuman menurut aku nggak bisa sih kayak gitu. Jadi kayak maksud aku kayak fisik bagi aku juga penting. Karena kan itu menentukan
apa ya, kayak keturunan aku nanti kayak gimana kan. Jadi kayak menurut aku tetap harus balance gitu loh. Cuman tetap nomor satu is karakter, sifat Oh gitu iya. ya. Kalau dari segi fisik kayaknya nggak perlu yang sampai harus berotot gitu kali ya. Kayak bodyguard itu nggak perlu sih. Yang penting badannya fit, sehat, orangnya Iya. sehat, rapi, bersih gitu ya. Karena semua cewek juga pasti pengen pasangannya yang presentable gitu lah ya. Iya, benar. Tapi temen aku ada tuh, dia tuh kayak sukanya yang berotot gitu loh, yang Yang lucu-lucu, yang kurus, yang Macam-macam ya iya, selera macam-macam orang lah ya. pokoknya seleranya. Ada juga kan sekarang tuh ada yang kayak apa emang yang ganteng banget, terus ada yang medium ugly, terus ada yang emang ugly banget gitu kan. Iya, jadi kayak gitu. Tapi kalau semisal kalau aku tipe physically ya aku tuh sebenarnya suka yang kacamata. Kenapa? Karena kesannya pintar apa gimana? Enggak, kayak ngeliatnya tuh atraktif banget gitu loh kalau yang pakai kacamata. Terus habis itu yang tinggi juga, yang mau lebih dari aku. Karena tinggi aku kan 165 juga kan. Kamu tinggi juga ya? Iya, aku 165 dan aku ngerasa kayaknya kalau misalkan pacar aku 165 juga kayak ngerasa aku pakai hak tinggi jadi kayak masih tinggian aku deh gitu kan. Terus habis itu dan ya aku sebenarnya nggak suka cowok yang terlalu gemuk gitu, tapi kayak ya biasa aja. Cuman kayak ya ini aja deh. Gimana? Aku langsung sebut aja kali ya. Gimana? Cowok yang tipikal aku banget tuh Abun Sungkar. Aku tuh suka banget sama Abun Sungkar. Oke. Iya, aku suka sama Abun Sungkar itu tipikal aku. Terus ya kayak gitulah gitu. Terus kalau kamu tuh kalau cari pasangan tuh yang nomor satu tuh apa dulu sih? Maksudnya kalau misalnya milih pasangan lihatnya dari mana dulu? Iya, lihat dari mana dulu. Yang pasti kan kita semua pasti ada first impression ya. Kalau ketemu satu orang, ya kita pasti mau gak mau lihat penampilannya dulu kan. Kayak dia rapi nggak, bersih nggak, terus kayak tata cara dia bicara gimana, pembawaan dirinya, apakah berkarismatik atau kayak justru yang kayak kayak malu-malu, shy cat. Tapi sebenarnya mau malu-malu ataupun karismatik, semua orang punya charm sendiri sih menurut aku. Iya sih, bener kayak sih. Meskipun kalian jadi diri sendiri aja itu juga udah bisa, pasti ada lah gitu yang tertarik ya. Iya benar. Tapi kalau kamu gimana? Tapi kalau aku tuh sebenarnya ada kayak beberapa tipe gitu loh kalau misalkan buat pasangan deh. Aku tuh suka lebih mementingkan pendidikan pasti yang pertama. Nah, smart girl. Iya, ya pendidikan yang pertama. Pendidikan yang pertama deh. Terus habis itu yang kedua baru deh dia tuh punya tujuan atau enggak. Goals dia ke depan Iya, gimana goals dia gitu tuh ke depannya gimana. Nah, baru deh kayak yang terakhir mungkin physical appearance. Iya, appearance-nya gitu. Oh iya, mengenai physical gitu, kamu ada nggak sih love language yang ini kamu menarik suka? nih. Iya, love language kan lagi ngetren juga ya sekarang, apalagi di Gen Z. Love language kan ada 5 ya? Ada 5. Kalau aku jujur, aku ngerasa rata-rata orang itu kayaknya love language-nya act of service ya. Atau aku salah? Menurut kalian gimana? Kalau aku sih enggak ya. Menurut aku tuh quality time sama physical touch. Pasti kalian yang nonton nih ya, pasti banyak banat yang love language-nya itu physical touch dan quality time. Kenapa tuh? Karena kalau aku tuh emang anaknya tuh physical touch banget dan anaknya quality time. Aku emang anaknya suka pegang-pegang gitu kayak gitu. Terus habis itu
Aku tuh suka yang quality time karena aku emang ya suka keluar-keluar kan. Kamu suka Jadi nongkrong iya aku gitu suka ya? nongkrong dan Spending aku tuh time. iya spending time dan aku tuh ngerasa kalau misalkan kayak gitu itu ngerasa aku bikin happy aku banget gitu loh. Aku bikin happy gitu loh. Cuman ada di samping dia, Iya, kayak iya. tahu dia ada di samping kamu. Iya, bener kayak Udah bikin quality happy gitu ya? iya udah kayak ketemu sedetik aja itu udah bikin happy gitu loh, quality time sedetik aja gitu itu udah bikin happy gitu. Terus kalau misalkan kayak pegangan terus Pegangan tangan. aku tuh kalau psikotes tuh kayak aku tuh pegangan tangan gitu gitu. kayak gitu terus habis itu Kamu biasa kayak pegangan tangan gimana? Kan ada tuh macam-macam, ada yang kayak iya, gini, ada yang kayak gini. ada Aku yang tuh kayak biasanya, gini. aku tuh biasanya gini. Ah. Apa sih? Ini kan tangan cowoknya ya. Ini tangan aku tuh di sini. Jadi aku cuma megangnya tuh kayak gini doang. Jadi kalau jalan kemana-mana tuh aku cuma megang kayak gini. Ini kayak bayi tahu. Karena Kenapa? karena ini membahas masa lalu sih sebenarnya nggak apa ya. Karena beberapa aku pernah dekat sama cowok, mereka tuh tangannya lebih gede gitu loh daripada aku gitu kayak. Aku tuh cuma kayak segininya mereka gitu loh. Gede banget. Iya, jadi aku kayak kalau misalkan jalan sama mereka tuh pasti Pegangnya satu jari aja udah gede banget gitu iya, ya. udah jadi kayak udah megang satu genggam tangan. Tapi kalau yang acts of service itu juga menurut aku ini sih kayak oke juga sih. Iya, oke Karena juga ya. iya apalagi kalau misalkan kalian lagi jalan terus habis itu kayak sini aku bawain gitu kan. Iya, Terus itu habis itu kayak apalagi sih langsung. act of money. Nah itu tuh act of money Ini kita gitu. real ya? Iya ini kita keep it real. ini real ya kayak act of money kayak kamu mau beli apa? Sini aku beliin. Iya. Mau makan Kamu- mana? Sini aku Iya. traktir. Wah. Kayak pasti kan kayak kamu Kamu mau beli apa? Kamu lagi gak mood ya? Aku transfer deh. gitu kan. Terus Tapi emang sekarang lagi zaman kayak gitu ya. iya lagi zaman kayak gitu. Coba kalian pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kalau aku sih belum pernah ya. Jadi kayak aku nggak tahu tuh. Aku belum pernah. Aku biasanya tuh yang kayak kamu mau apa? Sini aku transferin. Biasanya sih gitu. Kalau aku nggak apa-apa ketawa aja guys itu emang hal lucu. Biasanya membiayai orang lain daripada dibiayai gitu loh. Iya, tapi kayak maksudnya emang kalau misalnya kita di-treat sama pasangan kita itu rasanya lebih ini ya. Lebih disayang, Iya, lebih disayang, lebih disayang, diperhatiin gitu ya. diperhatiin, iya benar, benar Terus banget. kalau selain itu kan ada words of affirmation. Words of affirmation itu maksudnya kita kayak muji dia gitu ya. Iya, kadang tuh kayak muji dia, terus habis itu kita apa sih? Apresiasi apa yang dia udah Iya, lakuin gitu ya. kayak aku tuh pernah tuh waktu itu di kayak aku lagi ngambek tiba-tiba bubble chatnya tuh banyak gitu. Di sini ada nggak yang kayak gitu di apa kalian ngambek terus habis itu bubble chatnya banyak kayak sayang aku minta maaf terus di explain semuanya dan lain-lainnya. Kamu kalau nggak mood dan lain-lainnya itu ada nggak di sini? Pasti ada. Ada nggak? Masa Ada nggak? Masa nggak ada sih? Oh, langsung itu act of service itu act of service langsung gift juga nih. Langsung Iya, kasih ini ya, langsung ini ya, langsung dua apa sih namanya? Love language. Langsung dua love language ya, receiving gift sama No need talk, langsung action. not need talk langsung action ya. Keren tuh Emang cowok itu kayak gitu ya. cowok kayak gitu harus dipertahankan sih sebenarnya. Karena rata-rata sekarang tuh kayak banyak ngomongnya doang. Iya, sekarang tuh banyak ngomongnya Aksinya nggak doang. ada. Bener. Terus yang habis act of service apa lagi sih? Kan tadi di Receiving gift. Yang kelima receiving gift gak sih? Iya. Kan udah physical touch, quality time, act of service, word of affirmation. Oh iya. Terus habis itu receiving gift yang suka bagi-bagi bukan bagi-bagi dikira sembako Pak. Maksudnya disuka apa sih ngasih hadiah gitu ya, ngasih hadiah, surprise surprise gitu ya. dan lain-lainnya. Kamu pernah nggak sih kalau gitu? Kalau itu justru aku yang suka ngasih. Oh, berarti kamu tuh love language-nya juga receiving gift. Mungkin iya kali ya. Iya. Nah, ini juga menarik nih. Kayak kalau misalnya love language kita
misalnya untuk kasih ke orang receiving gift, apakah sudah pasti gitu? Kayak kita juga suka menerima hadiah. Iya, oh iya benar-benar juga benar. Kayak gitu ya? Iya. Atau bisa jadi lain gitu loh, yang kita Bisa. kasih sama yang kita terima. Bisa kalau language tuh aku ngerasa dia tuh ngasih, kamu yang ngasih hadiah ke dia, dan itu tuh termasuk baru kok physical touch sih, kepikiran physical touch, maaf ya. Iya, itu tuh love language, itu tuh love language kamu, gitu loh. Berarti yang kita kasih ke iya, orang. iya, kamu ngasih ke orang itu love language kamu berarti. Jadi kayak kamu seneng banget ngasih ke orang tuh, itu love language. Nah, Kalau karena kan gitu, apa kalau gitu kenapa? Kalau gitu kayaknya aku love language-nya receiving gift sih, karena aku suka kayak apalagi ngasih hadiah yang kayak kita bikin sendiri gitu loh, pakai tangan. Jadi kayak rasanya itu pas ngasih, wah ini hasil karya aku loh dari scratch gitu, yang aku bikin buat kamu gitu. Jadi aku ngerasa value-nya lebih dalam, lebih deep gitu. Iya. Iya. Terus aku juga kadang tuh suka juga dikasih kado gitu-gitu. Kayak kado ada, mungkin kan karena aku lagi suka makeup juga kan, jadi aku suka apa sih namanya, dikasih kado brush makeup. Terus habis Perhatian banget soalnya beliin brush makeup. itu bukan cowok aku sih sebenarnya, temen level 2. Iya, terus dikasih ke Dini, diajakin ke tempat-tempat cantik gitu loh. Ada rekomendasi nggak sih tempat buat kayak Ya, nongkrong? aku sih banyak sih. Terus habis itu di tempat itu tuh pasti aku harus dandan cantik banget, ya nggak sih? Ya nggak sih kalau misalkan itu. Nah, biasanya tuh aku pakainya brush ini nih, 2 ini. Pinky Edition. Ini tuh mirip ya brushnya. Iya, Beda. ini tuh yang isi 10. Ini yang isi 8. Iya, yang isi Jadi ini 8. lebih compact gitu ya. Iya, lebih compact. Warnanya lucu banget deh. Iya, rose pinky-pinky gold gitu kan. Nah, ini tuh dia tuh bulunya halus banget, sumpah. Iya. Nih, aku suka banget kalau misalkan aku tuh kayak mau ngedate, dinner date, terus habis tuh apa sih namanya, ketemu camar, ketemu camar dan lain-lainnya. aja nih. Iya, aku tuh suka makeup pakai Pinky Edition Tapi ini sih. jujur ini emang bulunya lembut banget sih. Iya kan. Wow. Lembut banget makanya aku tuh biasanya sukanya yang ini sih, soalnya mereka udah komplit banget. Ini ya, udah 10 piece. Bedanya apa sih kalau yang ini kan ada 4 yang gede ya? Iya, ini kayak face brush itu detailing. Kalau yang ini 3 face brush, yang sisanya 5 ada detailing. Iya, dan Ya kalau buat beginner kayaknya cocok yang ini ya. beginner yang cocok yang ini, yang pemula ya. Tapi kayak yang lebih cute yang ini gak sih? Tapi kalau kalian tuh lebih cute yang mana menurut kalian? Yang ini atau yang ini? Tapi kalau yang ini tuh kayak feminim banget gak sih? Iya, dari packagingnya juga elegan gitu ya, ada gold-goldnya. Ada gold-goldnya gitu. Ya kalau misalnya kalian bingung nih mau ngedate gitu kan, terus kayak lagi nyari makeup brush juga yang flawless gitu ya, bisa nih cobain. Bisa banget yang cobain. Pinky Edition ya. Pinky Edition. Ya pokoknya langsung aja ya check out gitu. Check out ya, check out ini ya langsung ya. Aku sih kayaknya Karena harganya juga lumayan affordable guys. Kayak affordable banget. dapat brush sebagus Iya, ini. sebagus ini, sehalus ini, dan Dengan bisa bisa juga kan kamu bilang receiving gift kan kamu. Kamu bisa kalau juga misalnya kayak ada cowok yang nonton video ini terus kalian mau kasih hadiah buat cewek kalian, nih coba deh kasih kamu bisa. brush setnya Mange yang Pinky Edition. Dijamin cewek kamu pasti bakal senang banget karena ini lucu Pol. Dan kualitasnya nggak neko-neko. Benar sekali. Terus Oke. Mungkin segitu aja kali ya pembahasan kita hari ini. Kita Udah pembahasan haus juga nih pengen minum. Iya, aku juga udah haus banget ya. Tapi apa kita langsung ke kafe aja, ke tempat-tempat nongki yang ini menarik. yang cowokku bawa mungkin gitu. Boleh habis ini kita bahas. Iya, kita bahas ya. Ya udah. Oke, sekian aja buat episode kali ini tentang percintaan era Gen Z.
Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, Comment dan and subscribe. subscribe. Dan YouTube kita bakal tayang setiap tiap hari jam 7 malam setiap hari Kamis. Oke. Oke. Thank you